wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa mawalah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li asatizatina wa li muallimina wa li masyayikhina wa li ahbabina wa li wat-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Akhrajahul arba'ah wa ibnu abi wa abu abi saibah wa labdullahu wa ibnu huzaimah wa tirmidzi wa rawahahu malik wa syafi'i wa ahmad. Artinya laut itu suci, lagi menyucikan, halal bangkainya. Riwayat Imam yang 4 dan Ibnu Abu Saibah, sedangkan lafaznya menurut riwayat Ibnu Abu Saibah, Ibnu Huzaimah dan Imam Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Pada lafaz ini diriwayatkan hadis ini oleh imam yang 4, yaitu Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i, Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Makna hadis ini merupakan salah satu pokok bab bersuci yang mengandung banyak hukum dan kaidah penting. Di dalam laut banyak terdapat hewan yang terkadang ada yang mati. Di dalam laut banyak terdapat hewan yang terkadang ada yang mati, sedangkan bangkai hewan umumnya najis. Rasulullah SAW memberitahukan kepada mereka bahwa hukum bangkai jenis ini berbeda dengan bangkai-bangkai yang lain. Beliau menegaskan demikian agar mereka tidak berprasangka bahwa air laut menjadi najis karena ada bangkai hewan laut yang mati di dalamnya, dan agar mereka tidak mempunyai dugaan bahwa bangkai hewan laut itu najis. Fikih hadis. Pada hadis ini, 1. Orang yang tidak mengetahui satu hal harus menanyakan kepada ahlul ilmi. 2. Boleh memakai air laut bila bukan untuk tujuan ketaatan, karena si penanya sudah biasa memakai jalan laut untuk berburu ikan atau menangkap ikan. 3. Apabila khawatir kehausan, diperbolehkan tidak memakai air minum untuk bersuci, karena adanya persetujuan dari Rasulullah SAW terhadap si penanya untuk menghemat air minum dan tidak memakainya untuk bersuci. 4. Air laut suci lagi menyucikan, dengan pengertian dapat melenyapkan hadas dan dapat membersihkan najis atau kotoran. 5. Ikan tidak usah disembelih lagi karena syariat telah menghalalkan bangkainya, sama dengan ikan hewan laut lainnya. 6.
halal memakan bangkai hewan laut yang hanya hidup di dalamnya, yaitu di air laut. 7. Boleh menjawab lebih banyak dari pertanyaan yang diajukan demi menyempurnakan faedah dan untuk memberikan pengetahuan mengenai hal yang dipertanyakan. Hadis yang kedua dalam bab ini dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menceritakan hadis berikut, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un." Akhrajahu Thalathah wa sahahahu Ahmad. Artinya sesungguhnya air itu suci lagi menyucikan. Tiada sesuatu pun yang membuatnya najis. Riwayat imam yang 3 yaitu Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan dinilai sahih oleh Imam Ahmad. Makna hadis, air tidak menjadi najis karena kejatuhan sesuatu. Hadis ini berkenaan dengan kisah sumur Budo'ah, yaitu sebuah mata air yang menjadi tempat pembuangan kain-kain bekas, mengusap darah haid, bangkai anjing, dan segala sesuatu yang berbau busuk. Makna yang dimaksud ialah bahwa orang-orang selalu membuang benda-benda tersebut di belakang rumah mereka masing-masing. Limbah itu terbawa oleh banjir dan hanyut hingga sampai ke mata air tersebut. Karena mata air Budo'ah terletak di dataran rendah, airnya banyak sekali sehingga ia tidak tercemari oleh benda-benda tersebut. Mereka menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai kedudukan air Budo'ah itu, agar mereka mengetahui hukumnya apakah suci ataupun najis. Fikih hadis, para ulama berselisih pendapat tentang air apabila kecampuran najis. Sedangkan salah satu sifatnya tidak ada yang berubah. Imam Malik berpendapat bahwa air tersebut dapat menyucikan, baik sedikit ataupun banyak. Karena berdasarkan kepada hadis ini, yang memutuskan tidak suci lagi apabila air tersebut berubah salah satu sifatnya karena najis, yaitu warna, bau, dan rasanya. Jika berubah maka air itu menjadi najis. Sedangkan mazhab Syafi'i, Hanafi, dan Hambali berpendapat bahwa air itu terbagi menjadi air sedikit yang tercemari najis secara mutlak dan air banyak yang tidak terpengaruh oleh najis, kecuali jika salah satu dari ketiga sifatnya tadi berubah, yaitu warna, rasa, dan baunya. Akan tetapi mereka pun masih berselisih pendapat mengenai batasan air sedikit dan air banyak. Mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali mengatakan bahwa air sedikit itu ialah air yang jumlahnya dari 2 kulah, yaitu 270 liter. Sedangkan air banyak ialah air yang jumlahnya mencapai 2 kulah lebih. Mereka berpendapat demikian karena berpegang kepada hadis yang menyatakan 2 kulah. Lalu mereka menjadikannya sebagai mukhasis atau yang mengkhususkan hadis yang bermakna umum ini. Mazhab Hanafi mengatakan bahwa air sedikit ialah air yang kurang dari ashrun fi ashrin. Sedangkan air banyak ialah kebalikannya. Ashrun fi ashrin artinya ialah air yang banyak. Itu bila digerakkan oleh seorang manusia salah satu tepinya, maka riaknya tidak bisa mencapai tepi yang lain. Kami ucapkan selamat bergabung yang mengikuti kajian ini. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi khururikum. Kajian kitab Ibanatul Ahkam ini merupakan penjelasan-penjelasan dari hadis-hadis dari kitab Bulughul Maram.
Kita lanjutkan hadis yang ketiga pada bab hukum air ini. Hadis dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu menceritakan hadis berikut, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi." Akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Abu Hatim. Sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat membuat air menjadi najis kecuali tercemari oleh sesuatu yang menimbulkan perubahan dari bau, rasa, dan warnanya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan dinilai dhaif oleh Abu Hatim. Menurut riwayat yang diketengahkan oleh Imam Baihaqi disebutkan seperti berikut: Al-ma'u tahurun illa ayyataghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdutsu fihi. Air itu suci dan menyucikan kecuali jika berubah bau, rasa, atau warnanya karena tercemari najis. Mana hadis, air yang banyak akan menjadi najis apabila tercemari oleh najis dan berubah salah satu dari sifatnya yang tiga tadi. Yang dimaksud dengan sifat tiga ialah warna, rasa, dan baunya. Air dianggap suci dan menyucikan apabila najis yang jatuh padanya tidak mengubah salah satu di antara sifatnya itu. Fikih hadis, para ulama telah sepakat bahwa air itu apabila tercemar atau kena jatuhan najis hingga mengubah salah satu di antara spesifikasinya, yaitu warna, rasa, atau baunya, maka air itu najis. Dari pengertian ini, walaupun air banyak keadaannya, lebih dari 2 kulah lebih, ya, di atas 270 liter, tetapi jika kejatuhan najis mengubah salah satu dari sifat air yang tiga ini, yaitu warna, rasa air tersebut, atau aroma atau baunya tadi, maka air itu menjadi air najis, tidak suci dan tidak menyucikan. Silakan kalau ada pertanyaan, letakkan di kolom komentar. Kita lanjutkan pada hadis yang keempat pada dari bab air ini pada kitab Ibanatul Ahkam, penjelasan dari kitab Bulughul Maram. Hadis yang keempat dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan hadis berikut, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza kana al-ma'u kullataini lam yahmilil khabatha wa fi labzin lam janjus." Akhrajahul arba'ah wa sahahahu Ibnu Huzaimah wal Hakim wa Ibnu Hibban. Apabila air banyaknya 2 kulah, maka tidak membawa najis. Menurut lafaz yang lain, tidak najis. Hadis riwayat imam yang 4, yaitu Imam Abu Daud, Imam Nasai, Imam Tirmidzi, dan Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibnu Huzaimah, Imam Al-Hakim, dan Imam Ibnu Hibban. Makna hadis, berapa banyak Nabi SAW menjawab orang yang bertanya kepadanya dengan jawaban yang jelas dan tepat, agar menjadi pelita yang dapat dipakai untuk petunjuk sepanjang masa. Yang demikian itu termasuk sabda yang memisahkan antara perkara yang hak dan yang batil, dan merupakan pertanda kenabiannya. Nabi SAW ditanya mengenai air yang berada di padang pasir, yaitu pada dataran rendah
dan tempat genangan air serta tempat lainnya. Air seperti itu biasanya tidak diketahui takaran dan jumlahnya. Maka Nabi SAW memberitahukan bahwa air itu apabila jumlahnya 2 kulah tidak membawa najis, artinya tidak menerima najis. Bahkan najis itu tidak mempengaruhi kesuciannya dari air tersebut, selama tidak berubah dari 3 sifat air tadi. Fikih hadis 1. Jilatan binatang. Bekas jilatan binatang dan hewan pemangsa kebanyakan tidak terlepas dari najis. Sebab biasanya hewan liar atau hewan pemangsa apabila datang ke kolam untuk meminum air, mereka menceburkan diri ke dalam kolam lalu kencing di dalamnya. Ada kalanya tubuh hewan itu tidak terlepas dari bekas kencing dan kotorannya. Dengan berlandaskan hadis ini, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad membuat satu patokan bahwa air banyak itu ialah yang jumlahnya 2 kulah dan tidak ada satu pun yang membuatnya najis selagi warna, bau atau rasanya tidak berubah. Ingat, selama bau, warna dan rasa air tersebut tidak berubah, maka air itu tidak menjadi najis. Tetapi walaupun lebih dari 2 kulah. Ingat, 2 kulah hitungannya dalam liter 270 liter. Mau dia 1000 liter, mau dia 2000 liter. Tapi jika salah satu dari sifat air ini yaitu warna, rasa, dan baunya berubah, maka dia dihukumi menjadi air najis. Kita lanjutkan ke hadis yang kelima. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan hadis berikut bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yaghtasil ahadukum fil ma'id da'ibi wa huwa junubun." Akhrajahu Muslim. Janganlah seseorang dari kalian mandi di air yang diam sedangkan ia mempunyai jenabah. Hadis riwayat Muslim. Lafaz yang diketengahkan oleh Imam Bukhari seperti berikut: La yabulanna ahadukum fil ma'il ladzi la yajri thumma yaghtasilu fihi wa li muslimin minhu. Jangan sekali-sekali seorang di antara kalian kencing di air yang tidak mengalir kemudian mandi di dalam air tersebut. Sedangkan menurut riwayat Imam Muslim disebutkan minhu yang artinya kemudian ia mandi dari air itu. Riwayat yang diketengahkan oleh Imam Abu Daud seperti berikut: Wala yaghtasil fihi minal janabah, dan janganlah seseorang mandi jinabah di dalamnya, yaitu di dalam air yang tidak mengalir. Makna hadis ini merupakan salah satu pokok yang membahas tentang masalah bersuci yang dianjurkan oleh syariat. Melalui hadis ini Rasulullah SAW melarang orang-orang yang mempunyai jinabah mandi di dalam air yang diam, itu yang tidak mengalir. Sebab dengan banyak mandi di dalamnya dikhawatirkan akan mengakibatkan air menjadi berubah. Tujuan utama larangan ini ialah menjauhkan diri kepada hal-hal yang kotor dalam bertakarub, yaitu ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini mengandung pengertian larangan kencing sekaligus mandi pada air yang tidak mengalir. Adapun mengenai larangan kencing dalam air diam, pengertian ini disimpulkan dari riwayat yang diketengahkan oleh Imam Muslim. Riwayat Imam Muslim mengatakan bahwa Rasulullah SAW melarang kencing dan mandi di dalam air yang diam apabila orang yang bersangkutan dalam keadaan mempunyai jinabah. Larangan ini menunjukkan hukum makruh terhadap air yang banyak dan haram terhadap air yang jumlahnya sedikit. Fikih hadis 1. Orang yang mempunyai jinabah dilarang mandi di dalam air yang diam, itu air yang tidak mengalir. 2. Air yang diam tidaklah najis karena orang yang berjinabah mandi di dalamnya, melainkan hanya mencabut atau menghapuskan sifat menyucikannya. Jadi tidak lagi menyucikan.
Jadi airnya masih dapat digunakan untuk keperluan lain, untuk menghilangkan hadas dan melenyapkan, kecuali untuk menghilangkan hadas dan melenyapkan hadis. 3. Dilarang kencing di air yang diam, sebab hal itu akan menyebabkan air menjadi tercemar. Hadis ini membuktikan bahwa air kencing itu adalah najis. Terima kasih mengucapkan yang telah bergabung, ahlan wa sahlan wa marhaban fi hudur, syukran katsiran fi hudurikum. Barakallahu lakum. Kita lanjutkan ke hadis yang ke-6. Seorang lelaki dari kalangan sahabat Nabi SAW menceritakan hadis berikut. Naha Rasulullah SAW antaghtasilal mar'atu bifadlir rajuli awir rajulu bifadlil mar'ati wal yaghtarifa jaima wal yaghtarifa jami'a. Akhrajahu Abu Daud wan Nasa'i wa isnaduhu sahih. Rasulullah SAW telah melarang seorang wanita mandi dari air bekas suami atau suami mandi dari air bekas istri, melainkan hendaklah keduanya mengambil airnya masing-masing. Riwayat Imam Abu Daud dan Imam Nasa'i. Sanad hadis ini berpredikat sahih. Makna hadis ini mengandung pengertian bahwa dalam bersuci dari jenabah, suami dan istri dilarang menggunakan air bekas masing-masing. Juga mengandung pengertian bahwa keduanya boleh melakukan bersuci dari satu wadah dalam waktu bersamaan. Fikih hadis 1. Seorang istri dilarang mandi dengan air dari bekas suaminya. 2. Suami pun dilarang mandi dari air bekas mandi istrinya. 3. Suami dan istri boleh mandi dari satu wadah dengan memakai alat mandinya masing-masing. 4. Larangan dalam hadis ini menunjukkan mana tanzih atau makruh. Kita lanjutkan hadis yang ke-7. Hadis ini berhubungan dengan hadis yang ke-6 tadi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan hadis berikut. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bifadli Maimunah. Akhrajahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering mandi dari air bekas Ibu Maimunah. Hadis riwayat Imam Muslim. Riwayat yang ditengahkan oleh Ashabus Sunan disebutkan seperti berikut. Ightasala ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jifnatin wa ja'a liyaghtasila minha. Faqalat inni kuntu junuban. Faqala innal ma'a la yajnubu. Wa sahahu Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Salah seorang dari istri Nabi SAW mandi dari air yang ada di sebuah baskom. Maka Nabi SAW datang lalu beliau pun mandi dari air baskom tersebut. Istri Nabi SAW yang baru saja mandi berkata, sesungguhnya baru mandi jenabah. Maka Nabi SAW menjawab, sesungguhnya air itu tidak najis. Hadis ini dinilai sahih oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Khuzaimah. Makna hadis ini mengandung makna bahwa seorang lelaki diperbolehkan bersuci dari sisa air yang telah dipakai istrinya. Selagi seorang lelaki diperbolehkan bersuci dari sisa air bekas istrinya, maka secara kias seorang istri atau wanita diperbolehkan pula bersuci dari air bekas suaminya. Dalam dua kondisi tersebut, air bekas atau air lebihan hukumnya suci lagi menyucikan, sebab air tersebut tidak najis. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda kepada istrinya, sesungguhnya air ini tidak najis, untuk menetapkan dan mengukuhkan hukum air tersebut. Hal ini merupakan suatu kemurahan dari agama Islam dan kemudahan hukum-hukumnya. Fikih hadis dari hadis tersebut, hadis yang ke-7 tadi. 1.
Laki-laki boleh mandi dari sisa air yang telah dipakai oleh istrinya. Kemudian dikiaskan kepada hal tersebut bolehnya seorang wanita mandi dari sisa air yang telah dipakai oleh suaminya. 2. Sisa air tersebut hukumnya suci lagi menyucikan, sebab airnya tidak najis. 3. Orang yang lebih utama diperbolehkan memakai bekas orang yang dibawanya demi menjelaskan hukum. 4. Wajib mandi karena jinabah. Jadi menurut hadis yang ke-7 ini bahwa air mandi bekas mandi dari pasangan kita baik suami ataupun istri tidaklah mengandung najis, masih bisa menyucikan. Selamat bergabung kami ucapkan pada yang telah bergabung dalam grup kami. Kalau ada pertanyaan silahkan tambahkan di kolom komentar. Kita lanjutkan ke hadis yang 8 pada bab hukum air. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan hadis berikut bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu ayyaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturab." Akhrajahu Muslim wa fil lafzil lahu fal yurikhu walit Tirmidzi ukhrahunna biturab. Sucinya wadah seseorang di antara kalian apabila terkena jilatan anjing ialah hendaknya ia mencucinya sebanyak 7 kali yang permulaannya dicampur dengan tanah. Hadis riwayat Imam Muslim. Menurut lafaz lain yang diketengahkan pula oleh Imam Muslim, maka hendaklah ia menumpahkan isinya, yaitu air dari dalam wadah tersebut. Dan hadis riwayat menurut Imam Tirmidzi disebutkan yang terakhirnya dicampur dengan tanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak memiliki mukjizat. Hal ini merupakan salah satu di antara mukjizatnya. Sesungguhnya kedokteran modern telah membuktikan bahwa di dalam ludah anjing terkandung mikroba-mikroba yang tidak dapat dimatikan kecuali hanya dengan tanah yang dicampur dengan air. Karena itu, syariat yang bijaksana memerintahkan agar menumpahkan air yang diminum anjing, kemudian membasuh wadahnya sebanyak 7 kali basuhan, yang salah satu di antaranya dicampur dengan tanah. Fikih hadis 1. Mulut anjing adalah najis, yaitu najis mughalladhah atau najis yang berat. Semua anggota tubuhnya disamakan pula dengan mulut menurut pendapat jumhur ulama. Sedangkan Imam Malik mengatakan bahwa anjing itu suci. Membasuh bekas jilatannya sebanyak 7 kali hanyalah merupakan perkara ta'abbud belaka. Dan menurutnya masalah mencampurkan salah satu basuhan dengan tanah masih belum terbukti. 2. Wajib membasuh wadah yang dijilat anjing sebanyak 7 kali basuhan. Salah satunya diantaranya dicampur dengan tanah. 3. Wajib menumpahkan air yang diminum oleh anjing. Kita lanjutkan hadis yang ke-9 dalam bab hukum air. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu mengatakan sehubungan dengan masalah kucing bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innaha laysat binajasin."
innama hiya minat tawafina alaikum. Akhrajal arba'ah wa sahahu Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Sesungguhnya kucing tidak najis karena ia termasuk hewan yang jinak terhadap kalian. Riwayat imam yang 4 yaitu Imam Abu Daud, Imam Nasa'i, Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Dan dinilai sahih oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Khuzaimah. Fikih hadis 1. Orang yang tidak mengetahui hukum sesuatu dianjurkan untuk menanyakan kepada orang yang alim. 2. Anjuran agar berbelas kasihan kepada hewan. 3. Kucing adalah binatang yang suci. Begitu pula bekas jilatannya. 4. Apabila terdapat najis pada mulut kucing, maka hukumnya najis karena adanya ain najis yang menempel pada anggota tubuhnya. Tapi najisnya itu bersifat insidental. Ia akan kembali menjadi suci apabila pergi dari tempat orang yang bersangkutan atau telah lewat beberapa saat sejak ia terkena najis. Lanjut hadis yang ke-10 dari Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu menceritakan hadis berikut. Ja'a a'rabiyun fabala fi ta'ifatil masjidi fazajarahun nasu fanahahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada baulahu amaron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidhanubin min ma'in fa uhriqa alaih. Muttafaqun alaih. Seorang Arab Badui datang lalu ia kencing di salah satu tempat dalam masjid. Maka orang-orang menghardinya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencegahnya. Ketika orang Arab Badui tadi telah menyelesaikan kencingnya, maka beliau yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka yaitu para sahabat-sahabatnya untuk mengambil seember air. Lalu air itu disiramkan kepada bekas kencing orang Arab Badui tersebut. Hadis muttafaqun alaih. Makna hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus agar berbelas kasihan kepada umat manusia dan untuk membimbing mereka kepada akhlak yang mulia serta penyayang terhadap orang yang tidak mengerti apabila melakukan suatu kesalahan. Para sahabat merasa gusar dan marah terhadap orang Badui yang kencing di dalam masjid itu. Sedangkan dia baru saja masuk Islam, yaitu orang Arab Badui tadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka menghardinya. Sikap mereka akan menimbulkan mudarat karena orang Badui itu jika menahan kencingnya sehingga pakaiannya dan badannya pasti akan terkena najis. Dan najis pun akan menyebar ke tempat lainnya di dalam masjid. Hal tersebut tidak akan terjadi apabila orang Arab Badui itu tidak memutuskan kencingnya. Kemudian Nabi SAW memberikan petunjuk kepada mereka tentang bagaimana membersihkan tanah yang terkena najis, yaitu dengan menyiraminya dengan air secukupnya. Nabi SAW apabila mengutus delegasinya ke berbagai kawasan,
Beliau selalu berpesan kepada mereka melalui sabdanya, berlaku mudahlah kalian dan janganlah mempersulit. Fikih hadis 1. Dianjurkan berbelas kasihan terhadap orang yang tidak mengerti, lalu memberinya pelajaran tentang apa yang harus dikerjakannya. Tidak perlu memakai kekerasan selagi pelanggaran yang dilakukannya itu bukan sebagai sikap menganggap remeh atau sebagai tantangan. 2. Masyarakat diperbolehkan memprotes orang yang melakukan pelanggaran di hadapan pemimpin mereka tanpa seizin pemimpin mereka. 3. Menolak hal yang menimbulkan mudarat yang paling besar di antara dua mudarat dengan cara melakukan hal yang paling ringan mudaratnya di antara kedua mudarat itu. 4. Air kencing manusia hukumnya najis. 5. Diharuskan menghormati masjid dan membersihkannya dari kotoran dan najis. Hal ini telah disadari oleh mereka. Oleh karena itu mereka segera menghardik lelaki badui itu. 6. Dianjurkan agar segera melenyapkan hal-hal yang merusak apabila tidak ada lagi hambatan. Karena Rasulullah SAW memerintahkan kepada mereka agar menyiramkan seember air ke tempat bekas kencingnya setelah laki badui itu selesai dari kencingnya. 7. Tanah yang terkena najis menjadi suci bila disiram air menurut jumhur ulama. Menurut mazhab Hanafi, tanah yang terkena najis menjadi suci setelah tanah itu kering. Demikianlah pembahasan dari hadis per hadis dari kitab Ibanatul Ahkam yang kita telah bacakan hari ini. Insyaallah di pertemuan mendatang kita akan masuk kepada bab yang kedua dari kitab Ibanatul Ahkam ini, itu bab aniyah atau wadah-wadah. Jika ada pertanyaan silahkan diletakkan di kolom komentar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Al-afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.